Pancasila. Jadi, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau biasa disingkat dengan P5 itu merupakan salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengalami sendiri secara kontekstual sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Karena kalau kita di intra kebanyakan konsep ya, di intra itu kebanyakan konsep, kita hanya mengajarkan pengetahuan. Nah, di proyek anak-anak diberi keleluasaan untuk bereksplorasi sendiri. Dia dimerdekakan untuk mengetahui konsep itu secara inquiry, menemukan sendiri pengetahuannya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau saya singkat saja P5 ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi tidak ada lagi mapel-mapel di situ. Seluruh guru mapel itu harus kerjasama untuk menguatkan profil pelajar Pancasila anak-anak melalui mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek. Kalau proyek itu pastinya banyak sekali aktivitas dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Fleksibel ya Bapak Ibu, kita merdeka. Kita mengadakan sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, kesiapan para pendidiknya juga. Muatannya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik sekolah dan peserta didiknya juga. Nah, itulah sebabnya untuk mengadakan P5 ini kita tetap harus mengadakan asesmen diagnostik untuk mengetahui, misalkan saya guru kelas 1 mau mengadakan proyek, tentu saja harus disesuaikan. Anak kelas 1 sulit untuk bernalar kritis, ya kan? Dari dunia bermain tiba-tiba diajak bernalar, beranalisis, berpikir kritis, itu sulit. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah dan peserta didik. Kemudian waktu pelaksanaannya juga seperti tadi yang dijelaskan, bisa dipilih. Nanti saya jelaskan. Dirancang terpisah dari intrakurikuler, dan satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja. Nah, itulah sekarang yang lebih ditekankan kolaborasi. Jadi kayak KTP-in sekolahan gitu. Ada sumbangsi dari masyarakat, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan wali murid. Pasti itu kita harus melibatkan, karena tidak mungkin berat kalau dikerjakan sendiri. Karena mohon maaf ya, karena memang sulit, tidak mudah menyusun tujuan pembelajaran, membuat modul itu butuh ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra pikiran. Kembali lagi ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran ini, kamu nggak kebagian matematika, tidak ada, bukan seperti itu. Kemudian kontekstual. Nah, proyek ini ada temanya, hampir sama dengan kalau di intra itu bab ya, mapel ini, bab ini. Kalau di P5 ini ada temanya. Bapak Ibu diberi kebebasan untuk memilih tema yang sudah disediakan oleh kementerian di situ. Nanti saya jelaskan. Dan temanya harus kontekstual ya Bapak Ibu. Misalkan kalau anak desa, jangan mengambil tema yang sekiranya tidak dekat dengan keseharian anak-anak gitu. Misalkan kita mau mengambil di PMM, boleh. Pemerintah memberi keleluasaan. Silakan kalau memang mau mengambil modul yang sudah ada di PMM, silakan. Tapi jangan diadopsi 100%. Paling tidak disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Misalkan di PMM itu tentang pertanian, sedangkan anak-anak kita hidup di kota, tidak mungkin. Jadi diadaptasi ya, dimodifikasi. Kontekstual itu disesuaikan dengan keseharian anak-anak. Jadi pembelajarannya bermakna, benar-benar bermakna gitu.
Misalkan hidupnya di pasar, mamanya mungkin jualan, sekolahnya ada di sekitaran pasar, mungkin bisa mengambil tema kewirausahaan. Diajari anak kelas 1, ajari sok nyosok 5.000, beli berapa 1.000, berarti kembali berapa 4.000. Itu yang dinamakan bermakna, bisa digunakan benar dalam kehidupan keseharian mereka. Itu yang dinamakan bermakna. Karena jujur selama ini kita kan diajari ini yang di luar konteks kita gitu. Misalkan geografi, batas benua ini dengan ini. Saya aja alengka benua belum tentu gitu kan ya. Alengka lorong pei bocor gitu. Jadi kontekstual disesuaikan. Nah, misalkan kalau di ini alengka benua ya kita ajarkan alengka desa sana tetangganya desa apa gitu. Intinya kontekstual. Kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru hanya memfasilitasi, membantu anak membangun potensinya sendiri. Anak itu sebenarnya punya potensi masing-masing, cuman tertidur. Nah, kita sebagai guru tugasnya membangunkan potensi-potensi yang tertidur ini. Biarkan mereka mengeksplor dirinya, gitu, mengeksplor pemikirannya. Nah, ini eksploratif. Jadi kita kasih ruang, biarkan anak-anak bereksplorasi gitu. Makanya kita harus mengadakan asesmen diagnostik agar kita tahu minat mereka mau kemana ini, pengennya belajar apa, disesuaikan dengan tema yang ada. Project yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator terdiri dari pendidik yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek profil. Tim fasilitator dibentuk dan dikelola oleh kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah. Jadi ini adalah kewenangan dari kepala sekolah. Jumlah timnya itu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kita lanjut. Nah, langkah kedua setelah dibentuk tim fasilitasi oleh kepala sekolah, sekarang langkah kedua mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Karena proyek ini jujur tidak mudah ya Bapak Ibu, karena banyak aktivitas, memakan waktu yang relatif lama, otomatis juga butuh ekstra gitu. Kalau kita diagnosa, setelah kita diagnosa, kita ada di tahap mana? Apa tahap awal, apa tahap berkembang, atau tahap lanjutan? Tahap awal itu satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi mungkin ini adalah sekolah yang baru pertama kali melaksanakan IKM, bisa dikategorikan tahap awal. Kemudian tahap berkembang itu satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Contohnya mungkin kami, sekolah kami, karena sebagian sudah menjalankan proyek, namun kelas lain, yaitu kelas yang tahun lalu kelas 1 dengan kelas 4 yang sudah menjalankan. Nah, untuk tahun ini otomatis nambah kelas 2 dan kelas 5. Nah, ini kami masuk tahap berkembang. Kemudian tahap lanjutan ini sudah istilahnya udah ekspor, sudah asam garamnya sudah ini, jam terbangnya sudah tinggi, jadi semuanya sudah komplit. Boleh mereka memperluas lagi atau mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, tahapan yang ketiga, jadi setelah membentuk tim fasilitasi, mengidentifikasi kesiapan sekolah, setelah didiagnosis sekolah dan peserta didiknya, tingkat kesiapannya, kita lanjut merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Dimensi itu yang 6 tadi,
Ya, sudah hafal ya Bapak Ibu ya yang 6 tadi. Kita tentukan dimensinya. Ini langkah-langkahnya. Saya bacakan semua atau mau dilanjut? Lanjut ya. Oh ya, untuk ini kita bikin kesepakatan. Hari ini diakhiri jam berapa ya Bapak Budi? Ya. Kenapa? Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Dimensi kita sudah paham ada 6. Tema ada juga. Silakan Bapak Ibu cari di PMM. Di situ banyak sekali. Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi mendownload. Nah, di situ itu sangat komplit Bapak Ibu. Silakan belajar ya di situ. Karena saya pribadi walaupun sudah dapat pembekalan, ternyata di PMM itu ada pembaruan lagi, ada pengembangannya, ada perbaikannya, otomatis up to date di situ. Nah, sekarang kita lanjut. Merancang dimensi sudah, tema sudah, tentukan alokasi waktunya. Sekali lagi tergantung kesiapan sekolah. Ada yang mengambil tiap akhir pembelajaran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu akhir pembelajarannya diadakan project P5, atau di akhir minggu hari Sabtu seperti ya, satu hari full hari Sabtu itu khusus untuk project penguatan, atau disatukan dimampatkan di akhir semester. Kalau PTS itu di tengah, di akhir semester boleh. Alokasi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Linda ya. Nah, disesuaikan di situ, tergantung musyawarah dan kesiapan dari sekolah. Ya, seperti itu. Baik. Kalau misalnya dilakukan di IPS, apakah di jadwal pelajaran yang per minggu itu tidak dicantumkan di hari itu? Tidak Ibu, jadi sesuai dengan yang kita jalankan. Kita jalankan P5, ya kita cantumkan P5 gitu. Nanti ada di situ contohnya. Berarti kalau kita mengambil di akhir semester, berarti di minggu-minggu pertama sampai itu, berarti kita full pelajaran semua. Di akhir itu semuanya P5 semua. Ya, jadi kita atur bagaimana jadwal yang mapel itu tuntas sebelum P5. Seperti itu. Jadi bisa, sebenarnya enak juga. Jadi lebih fokus. Ada plus minusnya. Kami dulu seperti itu. Jadi fokus 1 bulan di belakang kita fokus ke project. Boleh seperti itu. Itu diremu, disesuaikan dengan kesiapannya seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, kemudian ini tema-temanya ya. Tema project penguatan yang untuk jenjang SD. Jadi untuk jenjang yang saya ambil di sini khusus untuk jenjang SD. Sebenarnya banyak, ada juga apa itu NKRI itu. Mau ditonton atau kita lewati? Baik, karena kalau kita tidak paham, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan? Otomatis nanti keteteran asesmennya bagaimana?